Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun, NIM E2019-2089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, tentang uang dan fungsinya. Uang merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, mengapa uang itu ada? Karena zaman dulu untuk menukar suatu barang itu sangat sulit untuk menentukan nilainya. Nah, dengan uang inilah kita bisa mudah untuk menentukan nilai atau melihat kualitas barang tersebut. Selanjutnya yaitu jenis uang menurut bahan pembuatannya. Uang di sini ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam itu biasanya terbuat dari perak dari kuningan itu. Kalau yang uang kertas itu biasanya terbuat dari kertas yang khusus. Kertas tersebut tidak untuk dijual belikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Jenis uang ini terbagi menjadi dua, yaitu uang kertal dan uang giral. Apa sih yang dimaksud dengan uang kertal? Uang kertal yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Nah, contoh dari uang kertal ini uang logam dan uang kertas. Ini yang dikeluarkan oleh bank sentral. Selanjutnya yaitu uang giral. Uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Misalkan contoh dari uang giral yaitu cek, giro, kartu kredit, wesel pos, dan biljet. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut nilainya. Jenis-jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Apa sih yang dimaksud dengan uang penuh? Uang penuh merupakan nilai intrinsik uang sama dengan nilai nominalnya. Misalkan uang penuh ini kayak uang logam. Uang logam misalkan uang 1000. Uang logam 1000 misalkan biaya pemerintah mengeluarkan uang logam itu misalkan 750. Bukan begitu. Akan tetapi biaya dengan nilai uang tersebut sama gitu. Selanjutnya uang tanda. Uang tanda yaitu apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Contoh dari uang tanda ini uang kertas. Saya ambil contoh dari uang 10.000. Misalkan pemerintah membuat uang 10.000 dengan biaya Rp1.000. Akan tetapi nilai yang tertera pada uang tersebut tidak sama dengan nilai biayanya. Jadi ini disebut dengan uang tanda. Selanjutnya yaitu fungsi asli uang. Fungsi asli uang di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar. Nah, dengan uang inilah kita bisa menukar dengan barang atau kita bisa memudahkan melihat nilai barang tersebut. Selanjutnya yaitu uang sebagai satuan hitung. Fungsi selanjutnya yaitu uang sebagai alat
penyimpanan nilai. Nah, mengapa uang bisa dikatakan dengan penyimpanan nilai? Misalkan ada orang membeli sebuah laptop seharga 10.000. Nah, orang yang membeli laptop itu akan mendapatkan satu barang, dan orang yang menjual laptop tersebut akan mendapatkan uang. Dan uang itu bisa disimpan. Misalkan uang yang menjual laptop itu menyimpan uang 10.000 gitu. Itu akan ada nilainya. Selanjutnya yaitu fungsi uang turunan. Fungsi uang turunan di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Fungsi yang kelima yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, dengan adanya uang, kita bisa membuat perekonomian itu bisa lebih maju. Atau ada pepatah yang mengatakan uang itu bukan segalanya, akan tetapi segalanya akan mudah dengan uang. Nah, itu. Selanjutnya yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua yaitu sebagai alat hitung, yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpan kekayaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.